Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan aktivitas Ramadan ini dalam rangka agar aktivitas Ramadan ini kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insyaallah Ramadan ini kita optimalkan dengan berbagai amal mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi Islam. Revitalisasi Islam tidak berarti bahwa Islam itu tidak vital, karena Islam sejak dilahirkan, sejak muncul, sejak dihadirkan ke dunia ini bersama Rasulullah SAW itu sudah sempurna, sudah vital. Tapi dalam perjalanannya banyak sekali ada berbagai pihak yang berupaya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ada berbagai pihak untuk menafsirkan Islam dengan tafsiran-tafsiran mereka dalam rangka agar umat Islam terbelokkan dari pemahaman yang benar tentang Islam. Karena itulah kita, terutama para ulama, memang dituntut untuk menjadikan Islam ini adalah agama yang menjadi panutan oleh umat Islam dan terhindar dari pemahaman yang salah. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, karena itu di masa lalu, di masa Rasul, sungguhnya ada berbagai pihak yang sudah berupaya untuk melemahkan Rasul, melemahkan Islam, melemahkan kaum muslimin. Misalnya dengan munculnya nabi-nabi palsu. Di masa Rasul, maka nabi palsu ini diperangi oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya. Orang-orang yang berupaya untuk menjadi nabi palsu, orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan, mengacaubalukan pemikiran Islam, mereka diperangi. Dan itulah perjalanan dakwah Islam, perjalanan umat Islam ini sampai sekarang. Tetapi ada juga tetap orang-orang yang berupaya untuk melemahkan Islam, orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman Islam itu sendiri. Karena Islam itu sudah sempurna, pemahaman Islam, syariat Islam melalui Al-Quran maupun hadis itu telah sempurna, maka untuk menghilangkan sebagian Islam itu sangat sulit. Untuk misalnya memalsukan ayat-ayat Quran, walaupun dalam perjalanan itu tetap ada, tapi akan ketahuan. Demikian pula hadis-hadis palsu di dalam sejarah itu juga telah muncul, tapi akhirnya itu pun ketahuan, sehingga kita bisa memilah mana sumber dari hadis-hadis Rasul yang sahih, dan mana yang lemah, bahkan mana yang palsu. Ayat-ayat juga demikian, ayat Quran dari dulu ada yang berupaya untuk memalsukan, menambahi ayat, mengurangi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selalu ketahuan. Dan untuk menjadikan pemahaman umat Islam itu salah terhadap Islam, maka yang dilakukan itu lebih banyak bukan sekedar memalsukan ayat, memalsukan hadis, tapi juga mengalihkan pemahaman tafsiran ayat-ayat, pemahaman hadis-hadis itu kepada pemahaman yang salah. Karena itu ini akan lebih mudah menafsirkan dengan tafsiran tertentu yang diinginkan sesuai dengan keinginan mereka agar umat Islam itu salah di dalam memahami Islam. Dan pada akhirnya kemudian mereka membuat satu takrifat, membuat satu definisi tentang Islam dengan definisi tertentu yang kemudian mereka jadikan sebagai definisi untuk diambil oleh umat Islam. Dan ini adalah langkah yang sangat berbahaya yang harus disadari oleh umat Islam. Di antaranya adalah mereka memandang bahwasanya Islam itu yang penting adalah akhlak. Islam itu yang penting adalah sesuai dengan budaya. Nah, ini adalah cara pandang yang berbahaya, karena akan mengalihkan sumber Islam yang berasal dari Al-Quran, berasal dari Sunnah yang berbahasa Arab, kemudian dialihkan kepada pemahaman-pemahaman yang bersumber dari sumber yang lain. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia,
Maka dengan hikmah bulan suci menggapai Islam hakiki ini, kita juga berupaya untuk melihat kembali bagaimana penafsiran yang diinginkan oleh Islam itu sendiri terkait dengan Islam, terkait dengan iman, terkait dengan akhlak, dan seterusnya. Di dalam kitab Nizamul Islam, yang Syekh Taqiyuddin membahas bahwa Islam itu adalah wadinul ladzi anzalahu Allah ala sayyidina Muhammadin bitangzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi gharihi. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan sebagai tangzim, sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Hubungan manusia dengan Allah itu terungkap dengan berbagai hukum-hukum seputar akidah, seputar ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan diri kita sendiri berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seputar makanan, minuman, dan akhlak. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan antar manusia, maka muncul hukum berkaitan dengan misalnya muamalah, sistem ekonomi, sistem sosial, dan hukum-hukum yang lain yang sangat banyak sekali terkait dengan hukum antar manusia. Nah, inilah realitas kesempurnaan Islam yang sejak dulu itu telah didakwahkan menjadi bagian dari dakwah Islam dan menjadi bagian dari definisi Islam. Para sahabat ketika memahami tentang rukun Islam, mereka juga tidak mengabaikan bahwa ada Islam ataupun syariat-syariat Islam yang walaupun tidak dimunculkan sebagai rukun Islam, tetapi itu adalah bagian dari Islam itu sendiri. Kalau kita hanya mengacu kepada rukun Islam, maka akan sangat banyak hukum yang terabaikan. Katakanlah ketika kita menjadi seorang muslim, kita juga wajib menjadi, kalau seorang anak ya, wajib berbakti kepada orang tua. Ini bagian dari Islam. Ketika kita menjadi suami, jadi istri, maka ada hukum terkait dengan suami dan istri. Nah, itu bagian juga dari Islam yang harus diwujudkan. Ketika kita tidak punya seorang pemimpin, maka kita wajib memilih pemimpin, wajib mewujudkan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam. Dan ini bagian juga dari syariat Islam. Nah, itulah realitas tentang upaya kita revitalisasi Islam, ya, agar Islam itu kembali sebagaimana pada saat munculnya, yaitu Islam yang kafah, yang bukan hanya membahas tentang persoalan ibadah, persoalan akidah, tapi juga membahas persoalan hubungan manusia dengan diri kita sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar Islam ini tetap sempurna, tidak ada yang berhasil merubahnya, ya, termasuk mendefinisikan dengan definisi-definisi yang lain, dan umat Islam mampu untuk mewujudkan keislaman ini dengan sempurna. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.